Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ranon Baktiar. NBI saya 1462400 140. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah manajemen berbasis data dengan studi kasus sistem manajemen pariwisata sesuai NBI saya, yaitu genap. Database yang digunakan adalah menggunakan SQL Yoke. Pertama, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Dengan menggunakan sintak create database dan variabelnya namanya itu DB pariwisata. Lalu di bawahnya kita tambah use DB. Nah, lalu untuk sintak use ini kita akan menggunakan DB pariwisata yang kita udah buat. Nah, sudah sukses. Lalu kita refresh terlebih dahulu. Nah, berarti DB pariwisata di sini sudah sukses. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Karena saya membahas sistem manajemen pariwisata, di sini saya akan membuat 3 tabel yang berisi destinasi, habis itu tabel pengunjung, terus tabel kunjungan. Selanjutnya saya akan membuat tabel destinasi terlebih dahulu. Caranya seperti menggunakan sintak create tabel, terus nama tabel destinasi, terus isi tabelnya yaitu ID destinasi menggunakan integer ya teman-teman. Underscore primary key. Nah, terus kedua ada nama destinasi yaitu menggunakan varchar. Selanjutnya ada kota sama menggunakan varchar. Lalu selanjutnya ada jenis menggunakan varchar juga. Yang terakhir itu ada harga tiket. Itu menggunakan desimal.
Ups. Nah, seperti ini. Lalu kita run. Nah, sudah sukses. Lalu kita refresh dulu. Nah, kita lihat di database yang kita buat tadi, terus di table. Nah, sudah ada destinasi. Setelah membuat tabel destinasi, kita akan membuat tabel pengunjung. Sama seperti ini, teman-teman. Ininya diganti pengunjung. Ya, yang pertama isinya ada ID pengunjung, kan lingkungan pendidikan. Terus yang kedua ada nama pengunjung, yang ketiga ada jenis kelamin, terus yang keempat itu ada nomor HP, yang terakhir itu ada kota asal. Nah, seperti ini. Lalu kita run. Nah, sudah sukses. Lalu kita refresh dan kita cek di DB apakah sudah terbuat tabelnya. Nah, yang terakhir kita akan membuat tabel kunjungan. Ini kita ganti saja kunjungan. Nah, di tabel kunjungan ini merupakan tabel transaksi yang memiliki foreign key menuju tabel destinasi dan pengunjung. Oke, mari kita buat tabelnya terlebih dahulu. Seperti biasa, di sini juga ada ID kunjungan yang pertama, lalu bentar, kita hapus dulu ini. Lalu ada ID destinasi, selanjutnya ada ID pengunjung, ID selanjutnya ada tanggal kunjungan, menggunakan date
Lalu ada jumlah tiket. Yang terakhir ada total bayar. Nah, lalu kita run. Nah, sebentar, karena ada kesalahan dari saya karena kan ini kita mau mengasih apa namanya, mau mengasih foreign key menuju tabel destinasi dan pengunjung. Kita tambahkan sintaks seperti FK destinasi. Lalu di bawahnya foreign. Destinasi difference. IT destinasi. Lalu di bawahnya juga sama. Nah, seperti ini. Lalu kita coba run. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah ini. Ada yang salah ini. Kita coba. Nah, seperti ini udah. Oke,
Kita coba lihat, refresh terlebih dahulu. Nah, sudah ada ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada tabel destinasi, ada tabel kunjungan, ada tabel pengunjung. Nah, selanjutnya kita bakal mengisi ini teman-teman, mengisi tabelnya teman-teman dengan cara seperti ini. Pertama kita akan mengisi tabel destinasi terlebih dahulu. Insert into destinasi, lalu koma, tiket. Nah, untuk yang di bawah ini sesuaikan dengan kolom tabel yang kita udah buat. Lalu bawahnya itu values. Nah, di bawah values ini kita baru mengisi datanya. Nah, karena saya sudah punya data saya sendiri, jadi saya langsung copy data saya. Nah, seperti ini, langsung kita run. Nah, sudah. Lalu kita refresh seperti dulu. Nah, kita lihat di destinasi apakah sudah masih belum masuk ini. Teman-teman, nggak masuk ini. Nah, sudah masuk teman-teman, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal mengisi data tabel tunjungan. Di tabel di tabel pengunjung. Nah, di sini seperti yang saya lakukan kayak tadi, kita ubah nama pengunjung. Lalu di sini nama pengunjung, terus jenis kelamin, nomor handphone, sama kota asal. Nah, kalau udah seperti ini, di bawah values itu diisi datanya. Nah, karena saya juga sudah punya data saya sendiri, jadi saya tinggal copy paste aja teman. Nah, kita run. Nah, sudah sukses. Lalu kita coba dulu, kita lihat. Nah, sudah ada ya teman-teman. Yang terakhir kita bakal mengisi data tabel kunjungan. Kita hapus terlebih dulu data yang sudah diisi di tabel pengunjung. Nah, ini kita ganti kunjungan.
yang terdiri dari ID destinasi, ID pengunjung, tanggal kunjungan, terus jumlah tiket, dan yang terakhir itu total bayar, seperti ini. Nah, sama seperti tadi, saya juga sudah punya data dari tabel kunjungan, jadi saya tinggal copy paste. Ini kita run, sudah sukses. Lalu kita coba lihat. Nah, sudah ada teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita cara membuat tabel dan mengisi isi tabelnya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke fungsi if else. Nah, oke, kita langsung praktekkan saja. Nah, if else ini masuk ke protes teman-teman. Kita bakal create prosedur. Sorry. Terus if harga tiket itu kita deklarkan
Nah, seperti ini. Lalu kita coba run, teman-teman. Ini bentar. Teman-teman, kita copy, terus kita coba lagi. Nah, udah sukses, teman-teman. Oke, teman-teman, lalu kita coba run. Karena sudah sukses, kita coba run. Lalu kita coba run dulu. Oh, salah, teman-teman. Sorry. Nah, di sini keluar keterangannya destinasi murah. Kalau kita ganti variabel 1 menjadi 9, dia keluar keterangan destinasi mahal. Seperti itu, teman-teman, untuk if else. Selanjutnya ke contoh kedua, yaitu jumlah tingkat, ya teman-teman. Seperti kurang lebih sama kayak di contoh pertama untuk codingannya. Nah, di sini saya sudah buat.
terus kita tinggal run, lalu kita coba outputnya ya teman-teman. Langsung kita run. Nah, di sini kalau kita variabel 4 pembelian banyak, kalau kita variabel kita ganti satu pembelian sedikit, gitu teman-teman. Untuk contoh kedua. Oke, selanjutnya masih di if else. Untuk contoh ketiga yaitu kita menggunakan if else jenis kelamin yang berisi dengan jenis kelamin, pengunjung, ID pengunjung. Nah, ini if jika laki-laki dan select pengunjung pria sebagai keterangan, else pengunjung wanita as sebagai keterangan. Lalu kita sebentar, ada kesalahan. Nah, sudah bisa. Lalu kita coba panggil teman-teman. Kita coba panggil. Nah, ini kalau untuk variabel 1 untuk pengunjung pria. Kalau variabel 6 itu untuk perempuan. Nah, wanita. Seperti itu teman. Untuk fungsi if dan else. Baik, selanjutnya kita ke function case. Kita langsung praktekkan saja teman-teman untuk function case-nya. Kurang lebih codingannya itu sama teman-teman. Coba menggunakan delimiter. Lalu
sedang. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman. Nah, sudah sukses. Lalu kita coba call, manggil ya teman-teman. Satu. Nah, di sini kategorinya murah. Lalu kalau kita variabelnya 4, itu udah termasuk mahal. Sedang itu teman-teman. Ini untuk contoh pertama untuk yang case seperti itu. Kita lanjut contoh kedua yang case. Oke. Tadi yang contoh pertama kita menggunakan case harga, dan yang ini kita menggunakan case jenis. Nah, kurang lebih untuk codingannya itu sama teman-teman, cuma beda di select jenis, intonya, terus frame dan where-nya masih tetap sama, dan case-nya itu yang beda teman-teman. Yang tadi kan harga dan sekarang yang jenis. Lalu kita run. Nah, sudah sukses. Lalu kita coba panggilan teman-teman. Case jenis 1. Kita coba. Nah, case jenis 1 seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga yaitu case total buyer. Untuk codingannya seperti itu, kurang lebih sama. Lalu kita tinggal run. Lalu kita coba panggil ya.
Nah, untuk satu itu pembayaran kecil, lalu untuk kita pembayaran sedang, seperti itu teman-teman, untuk tes total bayar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke function while. Pertama ada delimiter, terus create process while 1, terus ada baking, terus ada declare, integer defaultnya 1, terus while i lebih kecil dari 10 do select kontak perulangan ke 1, terus terus ada s sebagai hasil, terus kita set sama dengan 1 tambah perulangan 1 kali, dan kita tutup dengan end while, dan terus kita tutup terus dengan delimiter. Terus coba kita run, sukses. Nah, lalu kita coba call while nah, dia bakal perulangan ke 1 seperti output yang pada tabel di bawah ini. Ada perulangan ke 1, terus kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sampai ke 10 teman-teman ya. Dia perulangan 1. Oke, selanjutnya ke contoh kedua. Tadi ada sedikit contoh kedua. Nah, kita sudah sukses. Lalu kita coba, ini kita while 2 ya teman-teman. Contoh kedua untuk yang while, kita coba call, manggil ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, outputnya dia akan memanggil total tiket, seperti itu teman-teman. Selanjutnya masih di function while. Ini untuk contoh ketiganya, yaitu seperti ini, yaitu menggunakan nama destinasi ya teman-teman. Lalu kita coba run. Nah, sudah sukses. Lalu kita coba panggil. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada nama destinasinya seperti Pantai Kenjeran, lalu Gunung Bromo, Museum Angkut, Jantim Park 1, Jantim Park 2, Selekta, Taman Safari, Pantai Papuma, Kawah Ijen, Monumen Kapal Selam, dan seterusnya teman-teman. Itu untuk function while, dan contoh terakhirnya menampilkan nama destinasinya. Oke, lanjut ke function berikutnya, yaitu repeat until yang teman-teman. Nah, berikut codingan yang saya sudah buat. Ada create procedure repeat underscore 1, terus ada backing, terus kita declare integer default 1, terus kita perulangan yaitu repeat, terus kita select concat nomor, koma, terus tutup kurung, terus kita set sama dengan plus 1 until 1 sampai 10, terus kita tutup dengan end repeat dan jangan lupa ditutup dengan delimiter. Lalu kita coba run. Udah sukses. Nah, selanjutnya kita coba panggil.
seperti ini kita. Nah, ini untuk until angka 1 sampai 10 ya teman-teman. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 teman-teman. Seperti itu untuk contoh repeat ke 1. Lanjut ke contoh kedua, repeat until untuk total harga. Seperti ini, kurang lebih untuk codingannya itu sama teman-teman. Tinggal diganti variabelnya aja. Sesuaikan dengan mau membuat apa. Di sini saya akan contoh kedua itu total harga. Menampilkan total harga, kita run. Lalu kita coba panggil. Seperti ini. Nah, dia akan keluar total harga pada result di bawah ini teman-teman. Itu untuk contoh kedua. Kita lanjut ke contoh ketiga. Untuk contoh ketiga kita menggunakan repeat nama pengunjung. Kurang lebih juga codingannya juga sama teman-teman, tapi ini menampilkan nama-nama pengunjungnya teman-teman. Oke, kita run aja. Sudah sukses. Lalu kita coba panggil ya teman-teman. Ini. Nah, jadi ini menampilkan nama-nama pengunjung semuanya teman-teman. Tadi ada Adi, Budi, Citra, Dewi, Eko, Farah, Gilang, Hana, Indra, sama Joko. Itu teman-teman untuk contoh repeat ketiga. Selanjutnya ke fungsi store produce tanpa parameter. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sudah sukses. Coba kita panggil Nah, seperti ini teman. Dia menampilkan semua tabel datanya dari ID destinasi, nama destinasi, kota, jenis, dan harga tiketnya teman-teman. Itu untuk fungsi store produce tanpa parameter. Nah, itu kan untuk yang menampilkan semua destinasi. Lalu kita lanjut ke contoh kedua. Lalu untuk contoh kedua kita menampilkan semua pengunjung. Nah, untuk codingannya kurang lebih sama kayak tadi, cuma beda di bagian select from sama ini ya teman-teman, namanya. Coba kita run. Lalu kita coba panggil teman-teman. Seperti ini. Nah, dia bakal menampilkan tabel data dari pengunjung yang ada ID pengunjung, nama pengunjung, jenis kelamin, nomor HP, sama kota asal. Itu untuk contoh kedua. Kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, untuk contoh ketiga di sini kita menggunakan menampilkan data kunjungan beserta nama pengunjung dan destinasinya, teman-teman. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini, beda dari yang tadi, karena kita akan menampilkan ID nama pengunjung, data pengunjung dan sama destinasinya. Nah, kita coba run. Sudah sukses. Lalu kita coba panggil ya teman-teman.
Nah, jadi semua data, nama pengunjung, nama destinasi, tanggal kunjungan, jumlah tiket total bayar, menampilkan itu teman-teman. Itu untuk contoh ketiga untuk fungsi S untuk fungsi producer. Lalu kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya yaitu store produce dengan parameter. Yang sebelumnya kan bukan dengan parameter. Sekarang untuk yang dengan parameter ya teman-teman. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini. Kita tetap menggunakan prosedur yang bernama SP destinasi. Lalu ada in untuk ID-nya menggunakan integer. Untuk select from-nya itu dari tabel destinasi seperti ini. Lalu kita coba run. Sudah sukses. Kita coba oke teman-teman. Seperti ini. Nah, dia akan menampilkan tabel destinasi yang berisi ID, nama, kota, jenis, dan harga. Seperti itu. Kalau kita ganti variabelnya, nah, dia akan menampilkan beda-beda teman-teman. Itu untuk contoh ke satu. Kita lanjut contoh ke untuk contoh kedua, kita menampilkan pengunjung berdasarkan kota asal. Coding untuk kodenya ya kurang lebih sama kayak contoh pertama. Nah, ini kita coba untuk panggil ya. Oke, kita coba. Nah, dia akan memanggil dari kota asal. Kita coba kota lain. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk contoh kedua. Oke, selanjutnya contoh ketiga yaitu prosedur mengubah harga tiket destinasi menggunakan SP update harga ya teman. Kita bakal mengupdate harganya. Oke, kita coba. Kita coba dulu. Nah, seperti ini. Kita bisa update harganya, teman-teman. Kalau kita mau update, nah, dia bakal berubah ya, teman-teman. Ini untuk contoh ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke function tanpa parameter. Untuk codingannya seperti yang sudah saya contohkan ini. Lalu kita coba panggil ya teman-teman. Menggunakan select event jumlah destinasi as jumlah destination. Nah, seperti ini teman-teman. Jumlah destinasinya berarti ada 10. Untuk contoh selanjutnya yaitu menghitung jumlah pengunjung. Saya
saya tadi sudah buat codingannya seperti ini, fn jumlah pengunjung. Nah, untuk jumlah pengunjungnya terlihat di tabel pada bawah di bawah ini, teman-teman. Oke, contoh ketiga itu menghitung total pendapatan seluruh kunjungan. Seperti ini, lalu kita coba. Nah, seperti ini, teman, total pendapatan untuk contoh yang ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi dengan parameter. Untuk codingannya seperti ini, create function, terus nama harganya, terus ada ID, integer, terus returns. Lalu kita coba untuk run. Sudah sukses. Ini untuk select, kita coba. Nah, ini untuk jumlah harganya, teman-teman. Ini berbeda-beda dari parameter angka yang kita tulis. Itu untuk contoh pertama. Kita lanjut ke contoh kedua. Lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu menampilkan nama destinasi berdasarkan ID. Untuk codingannya kurang lebih sama seperti kayak tadi, cuma untuk select into from where-nya itu yang beda. Lalu kita coba run, dan untuk cara manggilnya itu seperti ini. Tadi saya udah tulis, jadi seperti ini, select fn nama destinasi, terus masukkan variabelnya. Nah, jadi saya akan memanggil 3 perbedaan. Yang pertama variabel 1 untuk Pantai Kenjeran, variabel 3 untuk Museum Angkut, variabel 8 untuk Pantai Papuma. Itu untuk contoh kedua. Lanjut untuk contoh ketiga, yaitu menghitung total pembayaran. Nah, untuk codingannya kurang lebih sama, cuma kita di create function bawahnya kita tambahin p harga sama p jumlah. Lalu untuk setnya kita total harga dikali sama jumlah. Lalu coba. Dan untuk cara ngerannya kita menggunakan fn total bayar untuk nomor 2. Lalu kita coba. Nah, di sini saya memanggil 3 result. Yang pertama total bayar segini, untuk yang kedua, dan ini untuk yang ketiga. Untuk fungsi selanjutnya yaitu view dan stored produce. Memanggil view. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini, yaitu create view, terus nama variabelnya, terus select ini untuk tabel destinasi. Lalu kita run. Nah, untuk cara memanggilnya itu menggunakan select terus bintang from v destinasi. Nah, dia bakal mengeluarkan tabel destinasi seperti ini, teman-teman. Itu untuk contoh pertamanya. Lanjut ke contoh kedua. Oke, untuk contoh kedua menampilkan data pengunjung. Kita coba run, lalu kita coba ini, kita ganti
pengunjung seperti ini. Nah, seperti itu kan. Dia bakal menampilkan data nama pengunjung, jenis kelamin, nomor HP, dan kota asalnya. Oke, lanjut ke contoh ketiga, yaitu melihat data lengkap kunjungan. Ini lalu kita ganti. Nah, dia bakal menampilkan semua datanya itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke tabel trigger. Sukses. Ini untuk membuat tabel log activity-nya. Selanjutnya kita tadi saya sudah ngebuat trigger insertnya, jadi saya tinggal copy aja untuk kodenya seperti ini. Untuk triggernya udah itu, lalu saya akan memasukkan kode uji cobanya yang sudah saya buat sebelum saya rekam. Ini untuk kode uji cobanya, kita run, sudah sukses. Lalu kita coba lihat outputnya dengan aktivitas. Kita coba. Nah, ini untuk trigger insert. Lalu kita masuk ke trigger update di sini, teman-teman. Oke, kita coba run. Di sini tadi saya sudah membuat kode trigger update. Lalu saya juga udah ngebuat codingan uji cobanya juga. Ini untuk mengupdate pada tabelnya. Nah, kalau sudah sukses, kita tinggal ngelihat di sini. Kita coba. Nah, udah. Dia bakal masuk ke aktivasi di update. Oke, selanjutnya kita ke trigger delete. Nah, seperti ini. Lalu tadi saya juga sudah membuat codingan uji cobanya. Kita run. Lalu kita tinggal lihat di outputnya di sini. Nah, ini sudah ada semua. Oke, lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu kursor. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Kursor destinasi, declare selesai. Lalu kita coba untuk run. Coba untuk run. Seperti ini. Nah, dia akan menampilkan beberapa destinasi. Seperti ini, teman-teman. Oke, ke contoh selanjutnya, yaitu menampilkan nama pengunjung. Untuk codingannya kurang lebih
lebih sama kayak yang codingan pertama. Saya sudah buat di sini dengan nama kursor pengunjung. Lalu saya akan run. Oh, sorry teman-teman, karena saya tadi blok ini makanya error. Nah, sudah. Lalu ini cara runnya sama teman-teman, kurang lebih. Kita run. Nah, dia bakal menampilkan data-data nama pengunjungnya teman-teman. Oke, ke contoh yang terakhir yaitu menampilkan nama destinasi dan total bayar. Untuk codingannya kurang lebih itu sama kayak yang sebelum-sebelumnya, seperti ini. Cuma kita mendeklarasikannya itu menambahkan fee destinasi, fee total, terus kunjung, terus kita selectnya itu nama destinasi dan total bayar. Untuk kita lihat, ntar ada kesalahan. Sebentar. Bentar, kita mau ada yang error. Kita coba. Oke, kita coba. Sudah sukses, kita coba menjalankan. Nah, ini teman-teman menampilkan setiap destinasi dan total bayarnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal meng-backup database. Itu dengan cara klik kanan pada database, lalu ada sign up, terus kita backup. Nah, untuk ininya kita bisa simpan di mana aja. Saya contohin, download, terus kita bikin folder, kita namain file backup di folder. Nah, kita namain kita save, kita ekspor. Nah, sudah terbackup. Lalu selanjutnya kita bakal merestore database, yaitu membuat database baru untuk tempat restore database dari file database yang kita backup tadi. Pertama-tama kita harus membuat create database, kita namain db pariwisata restore gini, kita create, lalu kita klik kanan, lalu kita import, klik execute SQL, terus kita cari yang tadi nah di sini ya teman, di file backup kita klik ini, kita open, lalu kita execute, klik yes, proses sudah selesai. Kita coba buka di restore pada tab, kita coba refresh dulu. Berarti database di sini sudah di itu ya teman-teman, seperti itu.